bulan puasa yang lalu, Menko Polhukam Pak Mahfud MD bilang dalam KUHP tahun 2026 yang akan berlaku 2026, LGBT itu menjadi perbuatan yang legal, yang tidak melanggar hukum. Jadi kalau ada laki-laki ngumpul kawin sesama laki-laki gak melanggar hukum. Padahal itu kan sangat dikutuk di dalam Islam. Ingat kaumnya Nabi Lut itu. Kaumnya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah. Allah mengirimkan angin yang berisi pasir itu kan karena kelompok gay itu, laki sama laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para ustaz, para tuan guru, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Raya Al-Furqan yang juga saya hormati, para tokoh masyarakat, juga para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Masjid Raya Al-Furqan yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa menunaikan sholat berjamaah bersama, lalu dilanjutkan dengan kajian subuh. Tema kajian subuh ini pada sekarang ini rahasia kekuatan sabar. Dan momen yang berkenaan dengan masa-masa sekarang ini tanggal 25 Agustus. Kalau bulan Agustus ini momennya berkaitan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus yang lalu. Nah, berbicara tentang hari kemerdekaan, hubungannya dengan kesabaran dan umat Islam. Indonesia ini merdeka, kemudian berdiri yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu kita tahu bahwa kemerdekaan kita ini bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tetapi selain ini merupakan rahmat Allah. Makanya di UUD 45 itu disebutkan dengan berkat rahmat Allah. Tetapi juga kemerdekaan ini juga hasil berdarah-darah para pejuang kita, perjuangan para pejuang kita. Lalu apa hubungannya para pejuang dengan umat Islam itu apa? Kalau ada pertanyaan, di negeri kita ini dulu agama yang diakui ada 5, sekarang ada 6. Dari 5 agama ini, kira-kira umat mana yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan? Yang jelas jawaban kita 99,99% pejuang kita adalah umat Islam. Jadi para pejuang kemerdekaan itu umat Islam. Dasarnya apa? Kalau nggak percaya omongan saya, silahkan dilakukan sensus. Sensusnya di mana? Di negeri kita, di kota-kota ini selalu ada Taman Makam Pahlawan. Coba di Taman Makam Pahlawan di seluruh Indonesia disensus.
Kira-kira yang ada di kuburan pahlawan itu rata-rata orang Islam apa orang di luar Islam? Hampir semuanya adalah orang Islam. Umat Islam memang. Itu artinya apa? Kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak lepas dari kesabaran umat Islam. Buktinya adalah sensus kuburan, bukan sensus penduduk. Artinya sensus kuburan pahlawan memang saya perhatikan muslim semua. Itu di mana-mana. Artinya apa? Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah berkat jasa-jasa umat Islam. Dan ini umat Islam ini kan bermacam-macam. Ada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Wahabi, ada Syiah, ada lain-lain. Kira-kira umat Islam yang mana? Kita tahu bahwa perjuangan bangsa kita melawan Jepang dan Belanda, atau Belanda dan Jepang. Belanda dan Jepang ini pakai senjata api, pakai bom, pesawat terbang, macam-macam. Bangsa kita ini dulu waktu berjuang melawan mereka pakai senjata apa namanya? Senjatanya bambu runcing. Dan itu tidak sembarangan bambu, saudara. Gak sembarangan bambu runcing. Tapi bambu runcing bagaimana? Bambu itu diambil kemudian oleh para buya, oleh para kiai dibaca-bacakan, didoakan kepada Allah, sehingga bambu itu benar-benar manjur untuk membunuh lawan. Ini mirip dengan kejadian di Poso tahun 2000 yang lalu. Di Poso itu ada peristiwa orang-orang non-muslim menyerang umat Islam. Dan orang-orang non-muslim ini kebal senjata. Kebal senjata. Ditembak gak mempan, dibacok gak mempan. Kalaupun tangannya diparang lalu putus, itu kembali lagi. Gak mempan senjata. Akhirnya apa? Ada seorang Habib Soleh Al-Idrus di Palu, ahli wiritan. Dan dikenal dengan Habib Soleh Rotan. Mengambil rotan itu dibaca-bacakan wirid yang lama, lalu bersama 40 orang muridnya menyerbu orang-orang di luar Islam itu. Setelah orang-orang kebal itu dipukul dengan rotan atau penjalin, akhirnya apa? Mereka semuanya mati. Beliau dikenal dengan Habib Soleh Rotan. Dan ini gak sembarang rotan. Rotan ada di mana-mana, tapi dibaca-bacakan memang. Nah, kira-kira ulama, habib, buya, kiai, umat Islam yang percaya dengan bambu runcing, dengan rotan seperti itu, kira-kira umat Islam Wahabi apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak lepas dari umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lain, karena gak percaya dengan itu. Pada waktu perjuangan di Poso, umat Islam melawan non-muslim, itu ada orang Wahabi membawa kelompok laskar jihad ke sana. Saya 2 kali ke Poso. Saya tanya sama mereka, itu laskar jihad Wahabi itu gimana perjuangannya ke sini? Kata orang-orang Poso, mereka di sini ketika perjuangan melawan orang non-muslim itu ada di garis belakang, nggak mau maju ke depan. Ketika ditanya kenapa nggak maju, kata mereka dalam sunnah harus ada yang jaga belakang. Nanti kalau sudah ada daerah yang ditaklukkan, dikalahkan oleh umat Islam, nanti mereka pasang nambon, pasang pelang. Alhamdulillah daerah ini sudah ditaklukkan. Nanti gambarnya dikirim ke Jawa, ke Jakarta, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dijadikan kamuflase, dijadikan alat untuk minta sumbangan. Jihad. Ini orang Wahabi seperti itu. Artinya ya mungkin dulu-dulunya gitu juga gitu, karena sama saja watak mereka sama itu. Wahabi yang dulu dan sekarang sama saja. Nah, artinya apa? Perjuangan umat Islam ini
kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari kesabaran dan perjuangan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena berdirinya Indonesia ini memang tidak lepas dari umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita selaku umat Islam bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini. Ini kebetulan ya, sebentar lagi tahun 2024 kita ini memasuki momen-momen politik, akan memilih calon presiden, memilih DPR, memilih DPD, entah pilih apa setelah itu. Mungkin setelah itu milih gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Nah, pilihan nanti jangan lupa bagaimana orang-orang yang kita pilih harus orang-orang yang punya kepedulian pada agama Islam dan umat Islam. Gak boleh pilih sembarangan itu. Gimana pilih sembarangan? Misalnya ditanya, kamu pilih siapa? Saya pilih ini aja. Kenapa pilih itu? Ini tetangga saya. Satunya, saya pilih ini aja. Kenapa pilih ini? Ini Pak D saya. Satunya, saya pilih ini. Kenapa pilih ini? Kemarin ngasih uang sama saya. Gak boleh pilih sembarangan itu. Tapi yang dipilih harus benar-benar orang yang kompeten, orang yang punya kemampuan, orang yang punya amanah, orang yang punya kepedulian pada nasib umat Islam dan punya militansi loyalitas kepada agama Islam. Itu harus yang kita pilih ke depan. Jangan karena bayar. Kalau karena bayar itu gak boleh hukumnya. Saya ini biasanya menjelang pilihan ada orang-orang nelfon, kadang orang tanya, Kiai, gimana hukumnya uang yang tidak jelas sumbernya? Apa maksudnya uang gak jelas sumbernya? Saya ini pulang kerja dari sawah, tiba-tiba di rumah ada amplopnya SAR, dilihat ada uangnya dan gambar di dalam. Saya bilang itu uang haram itu. Besoknya setelah pilihan tanya lagi, ini uang haram mau dikemanakan Kiai? Ya kembalikan sama yang ngasih. Saya gak tahu siapa yang ngasih katanya. Ya sudah, kalau gak tahu kasihkan pada fakir miskin. Atau jangan kamu makan, belikan pulsa aja biar gak masuk perut, gak jadi barang haram. Wah, dibelikan rokok aja Kiai, kan jadi asap katanya. Itu gak boleh menerima seperti itu, karena itu termasuk barang haram. Artinya pilihan yang akan datang ini umat Islam itu harus benar-benar cerdas. Harus pilih orang-orang yang peduli kepada bangsa Indonesia, peduli kepada umat Islam. Harus seperti itu. Mengapa ini perlu diterangkan, dijelaskan? Kita ini sekarang ini, Indonesia ini memang negara Islam. Yang memperjuangkan berdirinya negara juga umat Islam. Tetapi kita ini perhatikan, kayaknya ya banyak juga orang di luar Islam terlalu mengatur-ngatur bangsa ini. Dan ada yang bilang katanya porsinya umat Islam malah kalah dengan mereka. Itu gak boleh seperti itu. Harus proporsional. Karenanya umat Islam itu harus menang memang di dalam segala hal. Dan ini lagi, setelah kita ini merdeka, ini banyak kurang peduli pada hukum-hukum Islam. Menganggap hukum-hukum Islam ini tidak wajib ditegakkan, padahal wajib, cuma kita tidak mampu. Saya sering ditanya, Kiai, kita ini kan umat Islam, mengapa hukum Islam gak berlaku di negeri kita? Jawabannya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijawab, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah Al-Quran, kitab yang sempurna. Al-Quran ini kitab yang sempurna. Hukum-hukumnya sempurna, la raiba fi. Tak ada keraguan kalau Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Kesempurnaan Al-Quran, hukum-hukumnya apabila dilaksanakan mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Terbukti masa-masa umat Islam dulu menjalankan syariat Islam itu menjadi masa-masa kejayaan.
Sekarang hukum Islam ditinggalkan oleh umat Islam. Lalu fungsinya apa hukum-hukum Al-Quran? Al-Quran menjawab hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk jalan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Di negeri kita hukum Al-Quran, hukum Islam tidak dijalankan karena yang menjalankan roda pemerintahan, baik itu di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, banyak yang bukan orang yang gak bertakwa yang banyak itu. Karenanya perlu umat Islam itu punya wakil-wakil orang yang bertakwa. Ya mudah-mudahan ke depan yang jadi presiden orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Yang menjadi wakil-wakil juga orang yang bertakwa. Kalau semuanya bertakwa, insya Allah persoalan selesai. Ini karena persoalan orang-orang yang tak bertakwa. Bertakwa gimana? Kadang-kadang orang non-muslim itu. Ya gak apa-apa sebenarnya non-muslim menjadi pejabat di negeri kita. Tapi yang kita pilih ke depan yang akan berkuasa harus orang-orang yang peduli pada umat Islam. Dan umat Islam ini gak boleh alergi dengan hukum Islam, gak boleh. Kalau alergi, apalagi gak suka, itu hukumnya murtad, keluar dari Islam. Saya sering ditanya, Kiai gimana hukumnya menerapkan syariat Islam? Ya wajib, gak dijalankan di negeri kita. Sekarang ini bukan cuma negeri kita yang gak dijalankan. Hatta Saudi Arabia dah keluar dari syariat Islam sejak masanya putra mahkota MBS. Saudara yang baru pulang dari Mekah, ada yang baru pulang dari Mekah. Baru-baru itu dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu kita ke Tanah Suci, yang jaga kedai-kedai di bawah hotel-hotel laki-laki semua. Sekarang di toko-toko di pinggir-pinggir Masjidil Haram itu udah banyak perempuan. Ya perempuan sudah gak bercadar, pakai kerudung. Cuma kerudungnya mirip kerudungnya Mbak Tutut. Tahu kerudungnya Mbak Tutut dulu, anaknya Pak Harto. Pakai kerudung, cuma rambutnya kelihatan ke depan. Itu di pinggir Masjidil Haram. Sudah gak benar sekarang saudara. Nah umat Islam itu gak boleh alergi dengan hukum Islam. Mengapa? Hukum Islam ini hukum terbaik. Dan Islam ini peraturannya lengkap, mencakup segala hal. Urusan apa saja yang tidak tersentuh hukum Islam, yang tidak ada aturan-aturan Islam, semuanya ada. Mulai dari kita ini masuk WC, masuk kamar mandi, ada enggak aturannya orang masuk WC? Ada. Kaki yang masuk pertama kali kaki mana kalau masuk WC kamar mandi? Kaki kiri. Pernah terpikir kiri kanan yang masuk duluan? Pernah? Kadang-kadang nggak mikir, apalagi kebelet pipis langsung melompat aja dalam kamar mandi ke susu. Dan sebelum melangkahkan kaki masuk ke dalam, adabnya harus baca doa. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Ternyata setan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mengapa berlindung dari setan? Karena itu tempatnya setan memang. Tempat kotor-kotor itu tempatnya setan. Agar kita berlama-lama di situ. Karenanya kita berdoa pada Allah. Setelah di dalam WC, di dalam kamar mandi kita berzikir. Cuma zikirnya qalbi. Kalau zikir lisani gak boleh. Misalnya sambil baca Fatihah di WC, gak boleh itu kalau pakai mulut. Kalau hati tetap dianjurkan. Setelah selesai buang air kecil, air besar lalu dicuci. Waktu mencuci, tangan yang digunakan mencuci sebelah mana? Sebelah kiri. Ini aturan dalam Islam. Setelah selesai mencuci lalu mandi atau berwudu kemudian keluar, kaki yang dilangkahkan pertama kali sebelah mana? Kaki kanan, sambil baca doa ghufranak, kami mohon ampunanmu ya Allah. Lalu bersyukur pada Allah, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani.
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan memberikan kesehatan, kesembuhan kepadaku. Itu keluar WC. Beda dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kaki yang langkah pertama kali ke atas sebelah mana? Sebelah kanan. Lalu baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Ketika turun, kaki yang turun pertama kali sebelah mana? Sebelah kiri. Kadang-kadang saya perhatikan orang-orang sebelah kanan turun. Gak peduli orang ini. Masjid itu ada aturannya. Lalu membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika al-azim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari anugerahmu yang agung. Itu turun masjid. Mengapa memohon anugerah? Kadang-kadang karena kita ini cuma punya motor, tetangga kita punya mobil, kita ini selalu mengeluh, saya kok gak punya mobil. Ya salahnya gak beli. Loh kiai mau beli gak punya uang, ya sudah, turun dari masjid minta pada Allah, ya Allah minta anugerahmu yang agung, terserah. Kalau gak dikasih mobil, kasih hati yang qanaah, menerima apa adanya. Pokoknya hati ini sabar, hati ini tenang, minta pada Allah karena anugerah semuanya dari Allah. Ini masuk masjid beda dengan masuk WC. Semua persoalan ini ada hukumnya, saudara. Dan sekarang ini ke depan kita ini menghadapi masa-masa berat. Mengapa masa-masa berat? Hukum-hukum yang jelas-jelas menyalahi ajaran Islam akan disahkan oleh negara kita. Bulan puasa yang lalu, Menko Polhukam Pak Mahfud MD bilang, dalam KUHP tahun 2026 yang akan berlaku 2026, LGBT itu menjadi perbuatan yang legal, yang tidak melanggar hukum. Jadi kalau ada laki-laki ngumpul kawin sesama laki-laki gak melanggar hukum. Padahal itu kan sangat dikutuk di dalam Islam. Ingat kaumnya Nabi Lut itu. Kaumnya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah. Allah mengirimkan angin yang berisi pasir itu kan karena kelompok gay itu. Laki sama laki-laki. Ini tahun 2026 KUHP disahkan itu mengesahkan LGBT. Padahal kalau ini berlaku, kalau ini ramai, ini menandakan kehancuran umat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabrani, "Idza fa'alat ummati khamsan fa'alaihimud damar." Apabila umatku melakukan 5 perkara, maka kehancuran melanda mereka. Apa 5 perkara? Pertama, idza dhahara fihimut tala'un. Apabila muncul di antara mereka saling melaknat, saling memaki-maki, menjelek-jelekkan, mendoakan keburukan secara terang-terangan. Ini bahaya bagi umat Islam. Umat Islam gak boleh saling menjelek-jelekkan, saling memaki-maki, saling mendoakan kejelekan, gak boleh. Harus mendoakan ampunan sesama umat Islam, mendoakan kebaikan. Ini sebentar lagi tahun 2024 memasuki momen-momen politik. Biasanya jurkam-jurkam kelompok tertentu itu menjelek-jelekkan, memaki-maki pihak lawan, meninggi-ninggikan kelompoknya sendiri. Gak boleh seperti itu. Sama-sama umat Islam gak boleh. Karenanya saya mengajak kepada siapapun pilihan kamu, gak usah memaki-maki yang lain. Karena yang dipilih itu insya Allah orang-orang baik. Contohnya bagaimana? Misalnya yang akan datang ini menurut suara-suara yang berkembang sekarang, capres yang ada itu kan ada 3 sampai sekarang. Cuma wakilnya belum jelas, betul? Menurut saya ketiga-tiganya ini baik. Kok baik? Ketiga-tiganya ini pilihan. Paling enggak pilihan parpol masing-masing. Betul? Ya cuma ya sama-sama pilihan. Saya sendiri kayaknya condong sama Pak Anies. Ya condong aja. Dan kamu pilih siapa saja terserah, jangan tanya saya.
nanti bertengkar dengan saya karena beda pilihan. Jangan. Kamu gak cocok ya pilih sendiri. Ini namanya demokrasi. Ya kira-kira seperti itulah caranya. Tapi belum jelas kok ke depan ini siapa yang nyalon. Wong parpolnya juga belum jelas, masih tarik-menarik. Ya kira-kira seperti itu. Jangan bertengkar. Karena walaupun jadi, misalnya orang Riau ya, orang Pekanbaru bertengkar karena pilihan capres, rugi. Mengapa? Kalau orang Jakarta bertengkar pantas, karena mereka nanti ingin jadi menteri. Nah, kalau orang Riau, orang masih Raya Al-Furqon, apa ada yang mau jadi menteri nanti? Kalau pilihannya menang, kan nggak ada. Paling yang kuli ya tetap kuli, yang jaga toko tetap jaga toko, betul? Nggak kira jadi pejabat, makanya santai aja itu. Pilih yang seret di hati, yang nggak seret nggak usah dipilih, gitu aja. Nggak usah bertengkar. Karena kalau umat Islam ini ribut, ini kehancuran bagi umat Islam. Yang kedua, wasyaribu al-khumur. Orang-orang Islam sudah minum khamar. Sekarang ini khamar sudah hal biasa di negeri Melayu, di Sumatera. Apalagi sabu-sabu. Sabu-sabu ini kalau Riau masuknya melalui pantai Dumai, juga melalui Tembilahan. Karena di pantai ini kata kawan-kawan lewat laut masuknya sabu-sabu ke daerah daratan Riau ini. Belum lagi yang namanya miras, minuman keras. Di Melayu ini, di kampung-kampung, kalau ada pernikahan itu biasanya mengundang keyboard, betul? Apa keyboard itu? Keyboard itu karaokean ya. Dan biasanya di keyboard ini malam-malam ada yang jualan miras katanya. Saya dengar-dengar dari orang-orang kampung. Ada begitu. Betul. Kemudian di dalam hadis ini dikatakan juga wattakhadhu al-qiyan. Yang ketiga, mereka membuat biduanita, penyanyi-penyanyi perempuan, betul. Dan biasanya kalau hajatan orang-orang Melayu di kampung-kampung, mungkin di kota sama saja, mengundang penyanyi karaoke, betul. Ada penyanyi karaoke-nya? Ada. Mengapa mengundang penyanyi karaoke? Biar tamunya ramai. Dan anehnya penyanyi ini semakin malam, mestinya semakin malam kan semakin dingin, pakaiannya semakin tertutup pakai jilbab. Malah semakin malam semakin terbuka pakaiannya, semakin panas. Ini kacau saudara negeri kita. Karenanya perlu dibangun kesadaran beragama. Masyarakat ini diajak kembali pada agama, diajak kajian ke Masjid Raya Al-Furqan, biar punya kesadaran beragama. Kemudian yang keempat dan kelima, tanda-tanda kehancuran umat Islam, waktafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa'. Kaum laki-laki merasa cukup sesama laki-laki, gak perlu nyari perempuan. Yang perempuan juga merasa cukup dengan sesama perempuan, gak perlu nyari laki-laki. Kira-kira kalau laki-laki, orang itu kawin, tujuannya kawin kan biar punya anak, betul? Kalau orang punya anak gak kawin, kan gak ada bedanya dengan ayam itu, betul? Gak kawin tapi punya anak, loh ini sama dengan ayam. Pernah ada ayam kawin? Kan gak ada kan? Ayam itu gak ada peraturan. Ada ayam bertelur 12, nanti dierami, lalu yang menetas 11. Jagonya ayam ini, ayam pejantannya sudah disembelih sama yang punya. Nanti anak ayamnya ada yang jantan. Setelah anak ayamnya berkokok dan bisa menjadi pejantan, kira-kira induknya dinaiki apa enggak? Induknya dinaiki juga. Dan nanti saudara-saudaranya dinaiki juga sama saudaranya ini. Ini ayam. Artinya apa? Kalau ada orang bertelur, punya anak, gak menikah, berarti ikut mazhabnya ayam. Ada yang ikut mazhabnya ayam di negeri kita. Karena ada kan gak kawin itu, naik sama anaknya orang. Gak boleh itu. Ada aturannya. Ini kalau orang pernikahan seperti itu. Dan yang namanya menikah laki perempuan.
Kalau laki sama laki-laki, kira-kira punya anak apa enggak? Kan enggak punya ya. Atau perempuan sama perempuan kawin, ada anaknya apa enggak? Kan enggak ada. Tapi berlaku di negeri kita. Jangan dikira di Riau enggak ada. Saya lihat list data-data LGBT. Tiap provinsi itu jumlahnya ratusan ribu. Tapi provinsi di Jawa, entah kalau di Sumatera, karena di Jawa ini satu provinsi rakyatnya 40 juta. Di Jawa Timur kira-kira 40 juta. Kalau di Sumatera kan satu provinsi 3 juta, 4 juta. Makanya calon presiden harus menang di Jawa. Kalau cuma Sumatera menang di Jawa kalah ya kalah. Kira-kira begitu. Makanya ustadz-ustadz itu banyak kampanye di Jawa ya. Biar menang. Tapi nggak boleh di masjid kampanye. Nggak boleh. Nah, ini artinya apa? Ini tanda-tanda kehancuran umat Islam, saudara. Ini mau dilegalkan. Kok mau dilegalkan? Ya gak tahulah. DPR, padahal DPR-nya banyak umat Islam menerima seperti itu. Ya mungkin dapat sesuatu itu. Ya mungkin dapat amplop juga. Saudara ini memilih DPR jangan karena amplop. Paling sampean amplopnya cuma 100.000, betul? 200. Ada yang pilihan kemarin menerima amplop, ada. Kalau di Jawa itu banyak amplopnya nyasar itu. Ada yang menerima amplop pilihan kemarin. Tidak ada ya. Ibu-ibu ada yang dapat amplop. Hah? Kalau di masjid gak ada, mungkin di rumah masing-masing mungkin bagian amplopnya itu. Kadang-kadang nggak dapat amplop, kelompok muslimatan dapat seragam, jilbab dari calon tertentu, betul? Ada yang dapat jilbab, nggak boleh dapat itu. Itu barang haram, saudara. Kita ini pilih yang bagus. Kalau ada orang ngasih, jangan kasih sekarang. Saya haram menerima yang kamu kasih karena riswah sogok. Nanti setelah jadi ngasih yang banyak. Tapi biasanya setelah jadi ada yang ngasih apa enggak? Enggak ada. Malah gak kenal lagi dengan saudara, gak datang lagi ke Al-Furqan setelah jadi. Ada calon yang rajin ke Al-Furqan ketika nyalon, setelah jadi datang lagi ke sini. Ada? Hah? Gak ada ya? Kecuali kalau orang sini memang yang nyalon, gak ada lagi tempatnya. Tapi biasanya ya gak datang. Tapi kalau cuma orang sini yang milih kan gak kira jadi. Harus orang luar juga yang milih. Ini kacau, saudara. Kita ini perlu hati-hati. Artinya apa? Kembali kepada tadi, siapapun yang kita pilih harus orang yang peduli pada agama Islam dan peduli kepada umat Islam, peduli juga pada hukum Islam. Jangan yang nggak peduli pada hukum Islam, apalagi yang alergi pada agama Islam, itu jangan kita pilih. Ini hanya bikin telinga kita sakit. Kita ini sakit hati mendengar orang-orang yang nggak suka Islam berkeliaran di medsos itu. Entah siapa yang ngasih uang mereka, yang ngasih panggung mereka bisa ngomong di mana-mana. Karena sekarang ini ada yang seperti itu. Ini pentingnya umat Islam ini membangun kesabaran. Kesabaran berpolitik, kesabaran beragama, kesabaran memilih. Mengapa? Kalau nggak sabar kita dibeli sama orang. Ya jangankan sampean lah, saya ini yang kiai ceramah kemana-mana kadang ditawari juga. Dan mungkin lebih banyak saya dapatnya kalau dapat itu daripada sampean. Sampean paling cuma 100.000. Entah kalau saya berapa itu. Lebih banyak lagi itu kalau orang mau ngasih. Ya hati-hati, walaupun kiai juga perlu sabar agar gak dapat uang-uang gak jelas, uang-uang nyasar seperti itu. Ini memang perlu dan memang mau disokok-sokok sama orang. Sudah lama kadang-kadang. Nah kita ini pergi aja gak peduli. Ini masalah pentingnya kita ini punya kepedulian pada orang Islam. Hukum Islam ini, saudara, kalau dijalankan mendatangkan kemaslahatan. Itu hukum Islam. Dan ini banyak
para ahli di negara-negara barat, Eropa, Amerika, asalnya gak suka Islam, setelah mempelajari hukum-hukum Islam, akhirnya insaf masuk Islam.